Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Kembali lagi dan bertemu lagi dengan guru matematika kalian, yaitu Nadiana Zafera. Nah, di pertemuan kali ini, apakah kalian semua dalam keadaan baik-baik saja? Alhamdulillah, jika kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa untuk terus menjaga kesehatan kalian ya. Nah, hari ini kita akan memulai pelajaran ini dengan berdoa terlebih dahulu. Nah, silahkan kepada ketua kelasnya, Aldi, silahkan pimpin doa untuk teman-temannya. Amin. Nah, untuk hari ini, siapakah yang tidak hadir? Hadir semua? Alhamdulillah jika semuanya hadir. Berarti kita sekarang lengkap dan tidak ada teman kita yang tidak hadir ya. Jadi kita akan lanjutkan pembelajaran ini. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita akan mengulas pembelajaran minggu lalu. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Iya, betul, yaitu segi 4. Nah, segi 4 itu ada beberapa macam. Coba siapa yang berani menyebutkan? U5? Ada apa saja segi 4? Betul, ada jajar genjang. Nah, siapa selanjutnya? Sutiha? Iya, ada persegi panjang, ada persegi. Selanjutnya siapa? Ayo, siapa lagi? Vita? Ya, apa? Ada layang-layang, belah ketupat. Nah, iya, betul sekali. Nah, jadi materi-materi pada minggu lalu jangan dilupakan ya, tetap harus diingat terus supaya kita tetap pintar dan kita tetap mau belajar karena itu akan berguna untuk kedepannya, begitu. Jadi hari ini siapa yang tahu kita akan belajar apa? Ayo, siapa? Betul sekali. Kita akan belajar tentang segitiga. Nah, segitiga itu adalah bentuk bangun datar yang terdiri dari berapa sisi? 3. Iya, benar sekali. Dia terdiri dari 3 sisi. Nah, segitiga itu juga terdiri dari beberapa macam. Itu banyak sekali, dibedakan berdasarkan sisinya, berdasarkan sudutnya. Itu ada beberapa macam segitiga yang pastinya nanti kalian akan mengetahui itu semua. Nah, apakah kalian penasaran? Nah, jadi dalam kehidupan sehari-hari pun kita itu seringkali melihat yang namanya segitiga. Apa contohnya? Ada seperti potongan pizza. Nah, itu mirip sekali dengan segitiga. Ada juga seperti atap rumah, itu juga seperti segitiga. Ada topi ulang tahun, ada juga tenda perkemahan. Nah, banyak sekali benda-benda di sekitar kita itu potongannya itu bentuknya itu seperti segitiga. Nah, begitu. Dalam mengingat sebuah materi, ada kalanya kita harus mencoba menemukan. Nah, bagaimana caranya kita berusaha sendiri? Jangan cuma kita mendapatkan materi dari guru kita, lalu kita catat, lalu kita ingat, kemudian kita tidak tahu konsepnya dan kita lupa. Nah, begitu. Jadi, kita sekarang akan mengerjakan sebuah lembar kerja di mana di situ kalian akan menemukan sendiri, kalian akan menggali sendiri apa yang ingin kalian ketahui tentang segitiga. Berapa macam segitiga, segitiga dibedakan menjadi apa, bagaimana cara menentukan sudutnya. Nah, kalian akan diarahkan untuk mengerjakan sebuah lembar kerja. Nah, di sini sudah disediakan lembar kerja. Nah, di sini sudah berkelompok kan? Sudah seperti yang Ibu sampaikan minggu lalu. Sudah? Baiklah. Nah, di sini ada lembar kerja ini untuk kelompok 1, kelompok 2. Ini Nah, dalam lembar kerja ini, kalian harus mengerjakan apa saja. Coba lihat, perhatikan perintah-perintahnya. Nah, coba perhatikan lembar kerja berikut ini. Isilah titik-titik yang terdapat pada lembar kerja tersebut. Diskusikan bersama teman-teman kelompok kalian. Akan berdiskusi, Ibu kasih waktu selama 20 menit. Iya, bagaimana kelompok yang di sana? Ya?
Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, jangan berisik ya. Tetap hargai teman-temannya yang lain yang ingin belajar. Tetap jaga ketenangan kelas ini ya. Iya, waktu sudah habis anak-anak. Ayo, siapa kelompok mana yang maju? Ada 2 kelompok saja, cukup 2 kelompok untuk membandingkan hasilnya. Baiklah, kelompok mana yang mau maju? Ya, silakan. Fatma. Ya, Fatma sebagai perwakilan kelompoknya untuk maju ya. Jadi kita dengarkan dan simak apa yang disampaikan oleh Fatma. Ya, tepuk tangan untuk Fatma. Selanjutnya, kelompok mana lagi? Apakah ada perbedaan dengan apa yang disampaikan oleh Fatma? Ada. Oh ya udah, silakan maju. Sampaikan apa yang berbeda dari kelompok Fatma. Ya, tepuk tangan untuk kelompoknya Atika. Nah, jadi sudah selesai kita menyimak apa yang didapatkan dari kelompok-kelompok. Nah, jadi kita sudah mendengarkan pendapat masing-masing dari kelompok ya. Ada 2 kelompok tadi yang maju. Nah, untuk lebih jelasnya dan untuk lebih menanamkan lagi konsep matematika tentang segitiga ini kepada kalian, kita akan menonton sebuah video. Video apa? Iya, video tentang segitiga. Nah, video ini kita tonton dari YouTube. Di sini kita akan mulai belajar bagaimana cara kita untuk menyimak sebuah video. Jadi apabila nanti ada pembelajaran online atau pembelajaran semacamnya, kita bisa udah fokus, kita udah terlatih begitu ya. Jadi silakan simak video pembelajaran berikut ini. Silakan rapikan tempat duduk kalian semua, jangan ada yang berisik. Jadi segitiga itu banyak banget majunya. Nah, salah satunya itu dikelompokkan menjadi 2 macam. Yang pertama, kita bisa mengelompokkannya itu berdasarkan panjang dari sisi-sisinya, dan yang kedua itu berdasarkan besar dari sudut-sudutnya. Yang kita akan bahas pertama yaitu mengenai segitiga yang dibedakan berdasarkan panjang sisi-sisinya. Segitiga yang dibedakan berdasarkan panjang sisi-sisinya itu terdapat dan dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama itu ada segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, dan segitiga sembarang. Untuk segitiga sama sisi itu kenapa dikatakan segitiga sama sisi? Karena ketiga dari sisi-sisinya itu memiliki panjang sisi yang sama. Contohnya ini ada segitiga ABC. Nah, untuk panjang AB itu adalah 10 cm, katakanlah begitu. Dan untuk panjang BC juga 10 cm dan panjang AB juga 10 cm. Nah, jadi panjang dari sisi-sisi yaitu sisi AB, sisi AC, dan sisi BC itu adalah 10 cm. Jadi panjangnya adalah sama dari ketiga sisi-sisinya, itu dikatakan segitiga sama sisi. Nah, untuk yang kedua itu ada segitiga sama kaki. Untuk segitiga sama kaki, dia dikatakan segitiga sama kaki karena panjang dari kedua sisinya itu adalah sama, tapi tidak ketiganya ya, hanya 2. Jadi contohnya tetap menggunakan segitiga ABC. Nah, panjang dari sisi AC sama dengan panjang dari sisi BC, yaitu misalkan 10 cm. Nah, berarti segitiga ABC ini adalah segitiga sama kaki. Untuk panjang AB-nya itu tidak sama dengan AC dan BC, begitu. Untuk segitiga sembarang itu dikatakan segitiga sembarang karena ketiga sisinya itu tidak memiliki panjang sisi yang sama. Jadi antara AB, BC, dan AC itu sama sekali tidak sama. Nah, begitu. Bagaimana? Apakah kalian sudah jelas dengan perbedaan segitiga berdasarkan panjang sisi-sisinya? Coba kalian bedakan dari ketiga gambar di samping, mana yang merupakan segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, dan segitiga sembarang. Nah, kita jeda dulu nontonnya. Jadi, sekarang coba tebak. Gambar segitiga yang paling atas, coba. Tebak, itu segitiga apa? Apa? Iya, Vindia? Segitiga sama kaki. Oke, kita simpan jawabannya. Selanjutnya,
segitiga yang kedua? Coba tebak. Gabe sama Sisi. Oke, kita lanjut. Siapa lagi selanjutnya? Ada Yang. Segitiga sembarang. Baiklah, ini dia jawabannya. Akan saya kasih tahu jawabannya. Ya, betul. Jawaban dari Vindia, Gabe, dan Iyang betul. Jadi kalian semua terlihat sudah memahami ya bagaimana perbedaan-perbedaan dari segitiga tersebut begitu. Nah, lanjut kita akan melanjutkan kepada uraian penjelasan berikutnya. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan mengetahui segitiga yang dibedakan berdasarkan besar sudutnya. Yang pertama itu ada segitiga lancip, yang kedua ada segitiga siku-siku, dan yang ketiga itu ada segitiga tumpul. Mengapa dan kenapa? Jadi akan kita jelaskan. Dia dikatakan segitiga lancip apabila ketiga sudutnya itu besarnya itu antara 0 sampai dengan 90 derajat. Tetapi tidak sama dengan 0 dan tidak juga sama dengan 90 derajat. Jadi antara 0 sampai dengan 90 derajat ya, ketiga sisinya dan ketiga sudutnya. Ketiga sudutnya itu kurang dari 90 derajat. Nah, itu dikatakan segitiga lancip. Contohnya, ini ada segitiga ABC. Misalkan sudut A itu sebesar 30 derajat. Sudut B itu sebesar 80 derajat dan sudut C itu sebesar 70 derajat. Nah, itu semua kurang dari 90 derajat, tetapi jumlah dari semua sudutnya itu merupakan 180 derajat. Selanjutnya, dia dikatakan sebagai segitiga siku-siku apabila salah satu sudutnya itu sebesar 90 derajat. Misalkan sudut A atau sudut B atau sudut C dari segitiga itu besarnya adalah 90 derajat. Itu dikatakan bahwa segitiga itu adalah segitiga siku-siku. Contohnya adalah seperti gambar di samping. Itu sudut B merupakan sudut siku-siku sebesar 90 derajat. Nah, jadi kelanjutannya kita akan melanjutkan apa itu segitiga tumpul. Segitiga tumpul adalah segitiga di mana salah satu sudutnya itu besarnya lebih dari 90 derajat. Jadi misalkan antara 90 derajat sampai 180 derajat itu besarnya itu sekitaran 110 derajat atau 100 derajat. Itu dikatakan segitiga itu ada segitiga tumpul. Ingat, hanya salah satunya saja. Nah, apakah kalian sudah mengerti penjelasan saya mengenai segitiga yang dibedakan berdasarkan besar dari sudut-sudutnya? Jika kalian sudah mengerti, kalian bisa bedakan mana dari ketiga segitiga di samping yang merupakan segitiga lancip, mana yang merupakan segitiga siku-siku, dan mana yang merupakan segitiga tumpul. Nah, ayo jawab lagi. Coba nomor berapa segitiga lancipnya? Iya, Nabila? Nomor 3. Oke, kita simpan jawabannya. Segitiga lancip ada di nomor 3. Nah, selanjutnya Julia, segitiga tumpul ada di nomor berapa? Ada di nomor 2. Oh, baiklah. Nah, selanjutnya Syakila, segitiga siku-siku ada di nomor berapa? 1. Oh, ya benar sekali. Jadi segitiga lancip ada di nomor 3 dan segitiga tumpul di nomor 2 dan segitiga siku-siku ada di nomor 1. Nah, sepertinya anak-anak ibu ini sudah pada mengerti. Ya, sudah mudah kan belajar matematika? Jadi, kita lanjut untuk kesimpulannya. Nah, jadi dapat kita simpulkan pada pertemuan kali ini apa? Coba silakan. Iya, sepertinya Munaji ingin menjawab. Iya, ingin? Oh ya udah, silakan. Iya. Betul sekali. Lanjut, siapa lagi yang ingin menjawab? Iya. Wow, jawaban kalian benar-benar bagus. Jadi,
segitiga itu dibedakan berdasarkan panjang sisinya dan berdasarkan sudutnya. Nah, dibedakan berdasarkan panjang sisinya, segitiga itu ada apa saja? Segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan segitiga sembarang. Nah, segitiga sama sisi ini apa sih? Yaitu segitiga yang ketiga sisinya itu sama panjang. Nah, segitiga sama kaki hanya ada dua sisinya yang sama panjang. Dan segitiga sembarang yaitu segitiga yang tidak mempunyai sisi-sisi yang sama panjang. Jadi tidak ada yang sama, begitu ya. Nah, untuk segitiga yang dibedakan berdasarkan panjang besar sudutnya. Ada segitiga apa saja tadi? Ada segitiga siku-siku, segitiga lancip, dan segitiga tumpul. Nah, segitiga siku-siku ini adalah segitiga di mana besar salah satu sudutnya yaitu 90 derajat. Nah, segitiga lancip yaitu segitiga di mana besar sudutnya itu kurang dari 90 derajat. Dan segitiga tumpul itu segitiga yang besar sudutnya lebih dari 90 derajat. Nah, jadi total sudut, besar sudut dari sebuah segitiga itu sebesar 180 derajat. Ya, betul sekali. Jadi, pertemuan hari ini kita cukupkan terlebih dahulu karena mengingat waktunya juga sudah habis. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang sudut luar sebuah segitiga. Jangan lupa untuk pelajari terlebih dahulu di rumah ya. Nah, juga untuk sebagai latihannya kalian kerjakan halaman 39 bagian A dan B. Nah, nanti kita akan bahas di minggu depannya. Silahkan Aldi pimpin doa penutup. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi ibu tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk refleksi dari video pembelajaran yang telah saya lakukan, untuk kelebihannya yaitu di sini saya sudah menggunakan metode cara mengajar dengan memanfaatkan teknologi. Contohnya dengan menggunakan video saat pembelajaran dan menyuruh siswa untuk menonton video begitu. Dan juga pembelajaran yang melibatkan siswa secara lebih penuh begitu, dengan cara memberikan lembar kerja supaya siswa menemukan konsepnya, dengan cara memancing atau merangsang siswa untuk bertanya, dengan cara merangsang siswa untuk menyimpulkan pembelajaran, dan supaya menggunakan pembelajaran yang bisa mengkondisikan kelasnya supaya siswanya itu tidak ribut dalam belajar begitu. Nah, untuk kekurangannya di sini saya itu tidak menggunakan alat peraga karena alat peraga saya itu ada di kosan. Padahal sudah saya buat alat peraganya, tetapi karena pulang itu dan sekarang kondisinya seperti saat ini, jadi saya tidak membuat alat peraga lagi begitu. Untuk kekurangan selanjutnya itu dalam alokasi waktu, karena kita tidak melibatkan siswa secara penuh. Jadi alokasi waktu buat pembelajaran langsung itu kurang maksimal begitu. Jadi hanya mengira-ngira saja waktu yang baik untuk mengerjakan LK atau waktu yang baik untuk menonton sebuah video. Jadi, karena tidak bisa dipraktekkan langsung, jadi dalam alokasi waktunya itu tidak bisa maksimal. Jadi sudah sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.